Baik, kita mulai. Ada 20 orang, sudah lumayan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan pembahasan sesuai dengan modul. Hari ini saya ingin mengulas yang kemarin terkait pengenaan biaya beban. Nah, ini kemarin saya mungkin belum sempat menunjukkan ya, kita sudah punya SOP terkait bagaimana mekanisme pengenaan biaya beban. Ini SOP-nya tahun 2018 ya. Sebenarnya ada 2016 nih, tapi sudah dicabut ya. Jadi kalau kita lihat dari SOP ini, apabila alat angkut membawa penumpang yang tidak memiliki dokumen perjalanan ya, dan visa, dan atau dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku. Di sini orang asing diketahui tidak memenuhi persyaratan ya, dokumennya kurang bulan atau dinyatakan palsu ya, atau tidak memiliki visa ya, atau izin masuk kembali ya. Sementara yang bersangkutan bukan subjek dari BVK atau visa on arrival. Jadi apabila teman-teman menemukan orang asing yang IMK-nya ya, izin masuk kembali ya, ini bisa dari pemegang ITAS ataupun ITAP yang IMK-nya habis berlaku. Nah, ini bisa diarahkan untuk memperoleh BVK atau VKSK ya. Tapi kalau bukan dari salah satu dari negara subjek BVK dan VOA, maka ya mau nggak mau dilakukan penolakan masuk ya. Nah, setelah dilakukan penolakan masuk, ini dilaksanakan proses ya, proses pengenaan biaya beban ya. Jadi setelah orang asing itu dipulangkan, ini pejabat imigrasi membuat LK ya, membuat laporan kejadian di huruf 5A itu ya, ada laporan kejadian yang memang sudah formatnya sudah baku ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan ini siapa ya? Pemeriksaan dilakukan terhadap penanggung jawab alat angkut ya. Kemudian dibuatkan berita acara pendapat ya. Lalu kemudian kepala kantor menetapkan keputusan ya di huruf 5D itu ya. Keputusan tentang pengenaan biaya beban. Nah, ini keputusannya disertai surat penagihan ya, yang berlaku 30 hari. Kemudian dalam 30 hari tidak membayar, maka dikeluarkan SPN kedua ya di hari ke-31. Kemudian di hari ke-60 ya, apabila belum membayar, maka dikeluarkan SPN ketiga. Nah, apabila 90 hari tidak membayar, maka penanggung jawab alat angkut ya dapat ada dua opsi nih ya di huruf 6A dan 6B ya. Kalau dia membayar ya di huruf 5E dulu ya. Ini penanggung jawab itu melakukan pembayaran. Jadi nanti bendahara penerima itu akan menerbitkan kode billing ya. Itu pada saat SK keputusan pengenaan biaya beban, lalu dibuatkan surat penagihan disertai dengan penerbitan kode billing oleh bendahara penerima Tanim ya. Nah, apabila tidak membayar, maka dapat
dilimpahkan kepada KPKNL setempat, ya, atau ya dilakukan proses penyidikan, ya. Ini ada di pasal pasal berapa nih? 100 sekian ya. Di situ apabila tidak membayar, ya, bagi orang-orang apabila tidak membayar biaya beban, maka dapat dilakukan proses penyidikan. Kemudian kita lanjut kepada materi berikutnya. Baik, prosedur pemeriksaan dan teknik wawancara kemarin sudah kita bahas juga ya. Teknik wawancara, intinya wawancara yang dilakukan ini adalah untuk memastikan bahwa kebenaran material ya dan kebenaran formil ya, terkait dokumen perjalanan dengan pemegangnya, kemudian kesesuaian ya, kesesuaian dokumen perjalanan dengan pemegangnya, kesesuaian hasil wawancara dengan maksud dan tujuan ya. Jadi nah, setelah dilakukan pemeriksaan atau wawancara, maka dilakukan proses yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 44 ya. Pemeriksaan keimigrasian, memeriksa dokumen perjalanan, melakukan wawancara, memeriksa visa, lalu memindai dokumen perjalanan, mengambil data biometrik, memeriksa dalam daftar cekal ya. Ini sebenarnya sudah dilakukan secara kesisteman. Jadi setelah kita memindai, maka sistem akan melakukan secara otomatis ya, membandingkan data teks ya dan data biometrik dengan database yang ada di perlintasan, di aplikasi perlintasan ya. Jadi yang dicek itu adalah informasi atau data yang tertera pada dokumen perjalanan disandingkan dengan database ya cekal yang dimiliki oleh Pusdakim ya atau Pusat Data Keimigrasian. Kemudian setelah itu dilakukan peneraan tanda masuk dan tanda keluar. Ya. Tanda masuk ini merupakan cap keimigrasian. Ya. Dulu memang capnya itu berupa cap manual, tapi sekarang sudah menggunakan cap elektronik. Ya. Kita akan coba lihat cap yang terdahulu ya, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah lihat, ada yang belum pernah lihat ya. Nah ini Permenkumham tentang cap manual terakhir kali ya, tahun 2015. Di sini ada banyak sekali cap ya, banyak sekali cap, tanda masuk, tanda keluar. Tanda masuknya itu berapa banyak tuh, ada 10 lebih lah ya. Nah ini zaman dulu sebelum pakai stiker, ini kita memiliki cap manual ya. Cap manual ini khusus ya untuk sesuai dengan visa yang digunakan oleh orang asing. Jadi ada cap tanda masuk visa kunjungan ya, PKSK, lalu bebas visa. Ini untuk orang asing nih. Ini kalau kru dulu bunyinya pakainya kru visit ya. Jadi kru visit ini maksimal paling lama 60 hari ya, tapi sistem saat ini itu masih otomatis ya memberikan 60 hari. Sebenarnya
kalau merujuk kepada ketentuan di undang-undang itu bahasanya paling lama ya. Jadi paling lama. Jadi bukan 60 hari, sebenarnya kita punya kewenangan untuk membatasi ya, tidak mesti 60 hari gitu ya. Mau dikasih seminggu, 2 minggu ya, 3 minggu ya, silakan gitu kan. Tapi karena sistem sudah mengunci ya, maka akan terbit sepanjang 60 hari. Karena ya satu alasan dari direktorat itu adalah untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang ya yang dilakukan oleh petugas kita. Nah, kemudian ini masih orang asing ya. Nah, ini ada emergency pass ya. Sebenarnya emergency pass ini jarang sekali digunakan ya. Jarang sekali digunakan. Ini hanya untuk warga negara yang memang bukan ya, yang memang bukan salah satu dari subjek BVK ya, kemudian tidak ada rencana pemberitahuan ya, dikarenakan ada keadaan yang darurat ya, dari pesawat atau kapal yang melintas di negara kita ya, sehingga diberikan cap emergensi ini ya. Kemudian ini dulu bentuk terakhir cap keluar ya, sebelum diganti dengan yang baru. Ini adalah tanda keluar. Kemudian ada cap denied entry ya. Nah, ini di bagian huruf D ya. Ini digunakan di Kanim ya. Di Kanim ini ada perpanjangan ITK ya, izin tinggal kunjungan, kemudian ada ITAS ya. ITAS perairan, ITAP ya. Ini cap yang digunakan oleh Kanim ya. Kemudian cap Return of Immigration Document ya. Ini merupakan cap EPO ini ya, untuk pemegang izin tinggal yang mengajukan EPO. Kemudian ada cap pencabutan ya. Pencabutan ini saya belum pernah melihat ya stiker yang baru layanan di WNA yang saat ini, apakah bagaimana bentuk stikernya, tapi yang jelas sudah ada ya, sudah ada stiker. Lalu ini ada pendaftaran ABG ya, anak berkeluarga negaraan ganda. Ini diterakan di paspor gitu ya. Jadi di paspor itu diterakan paspor RI ya. Jadi bagi ABG yang mengajukan paspor RI ini wajib diterakan ini ya, untuk melakukan monitoring ya dan kontrol di TPI ya. Tapi kalaupun tidak ada ini, mereka memiliki kartu Faskim ya, nah itu juga nggak ada masalah ya. Berarti mungkin petugasnya lupa untuk menerapkan cap ABG. Nah, ini cap yang kita gunakan ya, yang wajib digunakan oleh teman-teman di TPI, yaitu cap Immigration Clearance ya, nomor 11 ini. Nah, kemudian ada cap pemulangan, ada cap deportasi ya. Ini biasanya digunakan di teman-teman di Intel Dakim. Nah, kemudian kita lihat cap keimigrasian saat ini ya. Ini yang lalu. Jadi saya cerita yang lalu supaya teman-teman punya pandangan ya, seperti apa cap imigrasi zaman dulu. Nah, kemudian terbitlah cap Peraturan Menkum dan HAM tahun 2018 tentang cap keimigrasian yang isinya adalah melakukan penyederhanaan ya. Melakukan penyederhanaan. Jadi teman-teman bisa bayangkan dulu ya,
kalau petugas imigrasi di bandara lah, yang bandara besar gitu ya, itu dalam satu tas itu bisa bawa berapa ya, 8 mungkin 10 atau lebih cap ya, karena berbagai macam capnya ya. Kalau kita hitung aja cap ini udah berapa ini, cap di TPI aja ya, ini 5, 10, 14. Iya, sekitar 16 ya. Atau 15 cap lah dulu ya. Belum ada cap cancel lagi ya. Cap valid gitu ya. Kalau dulu visa masih ditempel di paspor. Kalau ada orang asing menggunakan visa, maka di dalam visa di atas visa itu dicap used gitu ya, telah digunakan ya. Use ya, use. Ada juga salah ngecap, lupa putar tanggal. Jadi tanggal ini setiap hari harus diputar ya. Sehingga sering kali terjadi kesalahan ya. Kemudian dengan adanya perubahan ya, ini cap ini disederhanakan. Jadi yang manual itu saat ini tinggal cap masuk, cap keluar ya, cap deportasi. Ya udah, sama immigration clearance ya. Dari sekian banyak cap tadi itu total ya, dengan cap yang ada di Kanim, ini dari berapa cap nih ya? 10, 14, 19, 25 sama 3, 28 cap ya. 28 cap, yang tersisa hanya deportasi, immigration clearance, segitiga ya, cap keluar, denied 4, sama tanda masuk 5 ya. Bayangkan, jadi dari 30 cap ya, saat ini hanya tersisa 5 cap manual ya, cap keimigrasian. Nah, ini cap keimigrasian ini ada yang digunakan di TPI dan ada yang digunakan di Kanim ya. Kalau yang di TPI berarti sekarang tinggal 3, cap tanda masuk, cap tanda keluar, dengan cap denied ya, penolakan masuk yang ini. Nah, denied entry ya. Tinggal ini aja. Ini cap keluar. Kemudian jadi dengan adanya pemberian cap stiker ini, itu sekarang petugas tidak lagi disibukkan dengan memutar cap ya. Tetap ada tapi tidak banyak ya, hanya cap datang, cap keluar ya, cap masuk dan cap keluar. Kemudian tadi terbagi ya, cap itu terbagi cap manual dan cap elektronik ya. Cap elektronik adalah cap yang berbentuk stiker ya, yang diterapkan di dokumen perjalanan. Jadi cap stiker ini ada di TPI dan di Kanim gitu ya. Teman-teman mungkin yang di bagian izin tinggal sering ya melakukan penempelan stiker ya. Kalau yang di TPI belum tentu nih ya. Kalau hanya meriksa kapal barang aja ya semuanya pakai cap masuk ya, cap segi 6. Nah, ini sekarang ini ada 5 aja ya. Jadi jenis cap keimigrasian itu ada tanda keluar, tanda masuk, cap penolakan izin masuk atau denied entry ya, cap yang digunakan izin tinggal, cap yang digunakan penindakan keimigrasian. Nah, untuk cap manual ya itu hanya tersisa 4 cap ya. Yang 4 cap. Kemudian nah, ini adalah penggunaan cap penolakan izin masuk
namanya tercantum dalam daftar cekal, ya, tidak memiliki dokumen perjalanan sah atau kurang bulan, ya, memiliki dokumen keimigrasian yang palsu, tidak memiliki visa, ya, telah memberi keterangan tidak benar, menderita penyakit menular, terlibat kejahatan internasional, termasuk dalam DPO, ya, untuk ditangkap dari suatu negara asing, terlibat dalam kegiatan makar, termasuk dalam jaringan praktik, kegiatan korupsi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. Kemudian di pelayanan izin tinggal nanti bisa dibaca, nanti saya kirim filenya. Lalu cap deportasi, ya, cap deportasi. Di sini bahkan yang pemulangan sudah tidak ada, ya. Jadi pemulangan itu sudah tidak ada. Yang digunakan adalah cap exit pass, ya. Exit pass yang diterbitkan melalui stiker, ya, di pelayanan izin tinggal. Nah, ini cap-cap keimigrasian itu dari dulu sampai saat ini itu yang mengadakan itu adalah Direktorat Jenderal Imigrasi, ya. Jadi pengadaannya itu dengan menghitung jumlah kebutuhan, ya, jumlah petugas di TPI, ya, jumlah TPI-nya, ya. Jadi semua TPI itu diadakan oleh Direktorat Jenderal, ya. Kecuali seperti cap deportasi itu kan sebenarnya cap deportasi ini kalau kita lihat, ya, sampai hari ini ya tidak ada perubahan, ya. Ini pengadaannya ini bisa dilakukan oleh Kanwil, ya, tentunya sesuai dengan spek yang ada, ya. Ini ada lagi nih setelah Permenkumham, ini ada namanya keputusan Dirjen tentang spesifikasi cap keimigrasian, ya. Jadi berapa sentimeter, ya. Coba kita cek apakah masih ada. Nah, saat ini stiker, ya, stiker kedatangan ini, maka kita semakin tergantung dengan teknologi, ya, semakin tergantung dengan teknologi. Kalau dulu cap manual itu, ya, banyak kesalahan, ya, rumitnya dalam pengadaan, ya, kemudian ada kerusakan, ya, sering kerusakan. Nah, kalau dengan stiker ini memang, ya, bukan berarti tidak ada kendala, ya. Jadi hasil dari pencetakan stiker thermal printer ini, dia kan menggunakan kertas ini, ya, kertas thermal, ya. Jadi tidak menggunakan tinta, tapi menggunakan kertas khusus, ya, yang digunakan oleh printer thermal, gitu. Printer thermal. Nah, ini tinta yang di sana, tinta yang ada stiker itu, ya, hasil pencetakan thermal, ya, stiker thermal ini itu tidak bertahan lama, ya, tidak seperti cap manual, gitu. Kalau cap manual itu dulu bisa bertahun-tahun, ya, bahkan ya puluhan tahun kalau tidak dilakukan tidak kena air, ya. Kalau kena air ya bubar, ya, hilang semua. Saya coba mencari spesifikasi cap. Spesifikasi. Nah, ini kebaca nggak ini? Bentar. Jadi setelah Permenkumham itu diterbitkan, ya, itu disusul dengan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang spesifikasi cap keimigrasian, ya. Jadi ini mengatur bentuk, ya, format, ya. Ada fitur pengaman, desain, bentuk, dan ukuran warna tinta. Ya. Nah, ini jenis hurufnya ada 3 macam nih, ya. Arial, Calibri, ya.
Jadi di dalam tulisan Republic of Indonesia itu menggunakan huruf Arial kecuali kata of ini ya. Jadi huruf of ini menggunakan kalibri ya. Bagaimana kita bisa mendeteksi ini kalau teman-teman nggak pernah baca ini ya. Tapi apakah masih ada pemalsuan cap ya? Kalau dulu sih masih sering digunakan oleh TKI ya. TKI yang ada di Malaysia ya, yang ada di Singapura. Mereka seolah-olah pulang pergi, padahal ya itu capnya cap palsu ya. Ini spesifikasi cap, jadi teman-teman bisa lihat ya. Lalu bentuk dan ukuran ya, di sini ada ukurannya 3x3 cm ya. Tapi prakteknya waktu itu ya bukan 3x3 ya, bukan segitiga sama sisi, tapi segitiga beda sisi. Nah, karena hasil dari, kalau teman-teman bisa ukur nanti cap segitiga ya, itu bukan 3x3 ya, nanti dicek lagi itu ada yang 3,5 gitu ya. Karena memang penyedia tidak mampu membuat bantalan cap yang demikian. Kemudian bentuk ukuran stiker nih, stikernya ya 5 cm kali 2,5. Materialnya ini ya disebutkan, lalu ada lambang Garuda nih di tengahnya gitu kan. Jadi ini adalah spesifikasi cap keimigrasian elektronik ya. Warna tintanya hitam. Jadi kalau besok ketemu ada thermalnya warna merah ya itu palsu berarti ya. Oke. Ini hampir sama ya. Cap pelayanan izin tinggal dengan cap yang ada di TPI ya. Cap tanda masuk elektronik. Ini stiker ya. Kemudian cap pelayanan izin tinggal ya. Ini stiker hampir sama, cuma kalau dari sisi pengadaan, ini kalau untuk stiker yang di TPI, itu pengadaannya oleh Direktorat Lalu Lintas. Kemudian kalau untuk izin tinggal, itu pengadaannya dilaksanakan oleh Direktorat Izin Tinggal. Ya. Jadi serupa tapi tak sama gitu ya. Kalau teman-teman ada stok di Kanim nih, itu bisa dicek ya. Stiker yang Lantaskim sama stiker yang diadakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan stiker yang diadakan oleh Direktorat Intaltuskim itu beda ya, Direktorat Statuskim. Nah, ini sekilas tentang cap keimigrasian. Jadi sekarang ini kita sudah sangat tergantung dengan teknologi ya, sehingga bisa dibayangkan apabila ada kendala dalam kesisteman, maka tanda masuk itu tidak dapat dicetak ya, padahal orang udah di depan kita nih ya, udah di depan counter gitu ya. Nah, ini tentunya ada perlu dibuat solusi ya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di TPI ya. Tadi SOP pengenaan biaya beban sudah. Barusan di Pati kebetulan ada panggilan ajan nih ya. Jadi teman-teman yang mau, kita break sejenak ya, kita sholat asar dulu. Nanti sekitar jam 3 lah ya. Sekitar jam 3 kita sambung lagi ya. Oke, baik, terima kasih.
Tadi pemeriksaan ya. Kemudian ini harus teman-teman ketahui juga. Jadi ini ada sedikit perbedaan ya apabila kita melakukan pemeriksaan terhadap subjek ABG ya, subjek anak berkewarganegaraan ganda. Ini jadi karena memang statusnya adalah 100% WNI ya. Tapi bisa saja ABG itu dia melintas dengan paspor asing ya. Jadi karena ABG ini dia bisa memiliki 2 paspor ya. Cuma ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh ABG ini ya. Dia harus menggunakan paspor yang sama ya. Jadi waktu berangkatnya pakai paspor asing, ya pulangnya harus pakai paspor asing gitu ya. Tapi jangan asing yang lain lagi ya. Asing yang dia pakai pada saat keluar. Kalau dia keluarnya pakai paspor RI, maka pulangnya ya kembalinya harus pakai paspor RI ya. Dia ada yang sudah melakukan pendaftaran ya, ada yang belum. Nah, terhadap ya ABG yang menggunakan paspor asing ya, kemudian sudah memiliki Faskim ya. Jadi untuk ABG ini layanannya di izin tinggal ini ada 2 nih ya. Ada pendaftaran ya, kemudian ada permohonan Faskim ya. Jadi Faskim itu adalah fasilitas yang diberikan kepada ABG yang tidak memiliki paspor RI ya. Jadi kalau ABG-nya itu posisi berada di Indonesia, kemudian dia memegang paspor asing dari salah satu orang tuanya ya. Itu dia dapat diberikan dapat leluasa keluar masuk kalau dia sudah mengajukan permohonan Faskim ya gitu. Jadi untuk ABG itu bisa saja dia cukup melakukan pendaftaran gitu ya. Tapi kalau dia mau mengajukan Faskim, otomatis dia juga melakukan pendaftaran ya. Jadi untuk yang tidak punya paspor asing cukup pendaftaran saja ya. Kemudian dulu kita masih bingung ya. Mana duluan nih bikin paspor atau daftar dulu ya. Nah, kemarin dengan adanya perubahan Permen 8 tentang Permen Kumham 8 tahun 2014 tentang paspor dan SPLP itu sudah dipastikan ya bahwa subjek ABG sebelum melakukan permohonan pengajuan paspor itu wajib melakukan pendaftaran ya. Nah, ini dua layanan yang asasnya itu berbeda ya. Kalau pendaftaran itu dilakukan di Kanwil sesuai domisili ya. Kalau paspor bisa buat di mana aja. Nah, ini yang perbedaan inilah yang dulu seringkali membuat petugas di Kanwil itu bingung ya. Ada orang dari luar pulau atau luar provinsi mengajukan paspor ABG nih, sementara belum melakukan pendaftaran. Nah, kita dulu nggak punya ketentuan ya terkait mana duluan nih, daftar dulu atau bikin paspor dulu gitu. Tapi sejatinya ya mereka adalah WNI. Nah, dengan ditetapkannya Permen Kumham, ada yang tahu nggak nomor berapa itu perubahan tentang paspor itu?
Nggak ada ya? Hah? Coba kita cari di Google, sudah ada belum ya? Wah, ini belum ada nih di Google nih ya. Perubahan. Permenkumham 18 tahun 2022. Coba kita tarik ya. Saya ingin pastikan lagi bahwa apa yang saya sampaikan tadi memang sudah sesuai ya. Ini kelihatan nggak ini? Terlihat ya, Permenkumham 18 tahun 2022. Kebetulan nih, ada angka 8-nya ya. 8 itu angka bagus ya. Beranak, ini kok masih muncul ya afidavit ini ya. Afidavit ini sudah tidak digunakan ya. Jadi afidavit ini dulu sekali ya. Tapi kok masih ada ini? Afidavit itu istilahnya ya skim itu ya. Faskim itu, fasilitas keimigrasian bagi ABG. Nah, di dalam pasal 5A ya, ini dijelaskan bahwa anak berkewarganegaraan yang mengajukan paspor ya di wilayah di dalam negeri ini harus melampirkan ya skim atau faskim tadi atau bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ya. Lupa seperti apa sih Pak? Ini apa? Kalau bukti pendaftaran ada yang udah pernah lihat belum? Faskim. Bentar. Kalau pendaftaran sudah lihat ya, pendaftaran ABG. ABG yang sudah ini yang sudah jadinya ini ABG. Oke lah, itu nantilah, gampang lah itu. Nanti kita bisa sharing lagi ya. Jadi kita kembali ke modul tadi. Oh iya, dari tadi ini berarti nggak lihat dong ya, apa yang saya baca ya. Lihat, kelihatan nggak tadi yang ABG tadi? Permenkumham 18 2022. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Kita lanjut ke modul. Nah, ini. Ya. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi untuk ABG, kalau dia pakai paspor asing, belum punya faskim ya. Kalau faskim itu bentuknya seperti ITAP ya, seperti ITAP ya. Kalau pendaftaran itu ada belangko ya,
ada belangko yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal, belangko pendaftaran. Ya, ada belangko SKIM juga ada ya, surat keterangan keimigrasian ya. Ya, belangko FASKIM ya, seperti SIM itu ya, seperti SIM. Kemudian jadi ABG ini dia diperlakukan seperti WNI ya. Jadi diberikan tanda masuk segi 6 ya, kemudian diberikan tidak dilakukan pengambilan biometrik kalau dia masuk kembali ya dari luar negeri. Kemudian nanti bisa dibaca kembali ya terkait ini. Kita kembali ke CAP tadi. Jadi kalau kita bicara tentang CAP ini, memang kita coba lihat CAP ini. Nah ini. Jadi CAP segi 6. Nah, ini kita bicara CAP segi 6 ya. Jadi CAP segi 6 ini digunakan untuk siapa saja gitu ya. Jadi untuk WNI, ya, ABG, ya, awak alat angkut, pemegang IMK, ya, orang asing pemegang PLB, orang asing pemegang visa dinas diplomatik, ya, orang asing yang masuk Indonesia dalam keadaan darurat. Ya. Kalau dulu sekali kan ada CAP emergency ya, sekarang udah nggak ada. Ya. Kemudian dulu itu ada CAP crew visit, ya, sekarang udah nggak ada. Ya. Sekarang semuanya dijadikan satu. Ya. Jadi prinsipnya CAP segi 6 ini adalah digunakan orang-orang yang masuk tidak memerlukan visa. Ya. Jadi awak alat angkut, ya, ini di dalam undang-undang kru ya, kalau kita bicara kru memang dia dibebaskan ya, dikecualikan dari kewajiban memiliki visa. Jadi kenapa kita membebaskan alat angkut? Karena memang mereka dulu sekali itu pernah ya perlu visa, tapi tidak lama kemudian seluruh dunia itu wajib melaksanakan rekomendasi dari ILO ya, International Labour Organization ya, di mana ada salah satu hasil konvensi mereka tentang pelaut dan ICAO juga tentang kru pesawat ini membebaskan dari kewajiban memiliki visa ya, dan itu akhirnya diadopsi di Undang-Undang 6 tahun 2011. Di 6 2011 itu kalau teman-teman pernah baca ya, itu jelas sekali ya diatur bahwa kru ya atau awak alat angkut itu dibebaskan ya dari memiliki visa. Dikecualikan, dibebaskan untuk ini ya, pasal 43. Pasal 43 ini orang asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Siapa aja yang dibebaskan ya? Ini di dalam undang-undang hanya presiden nih yang bisa menetapkan ya. Tapi karena ini pandemi maka Direktur Jenderal ya akhirnya dibatasi ya oleh Direktur Jenderal. Ini mudah-mudahan Pak Jokowi nggak monitor nih ya. Karena yang 169 sekarang hanya berapa? 9 ya yang dibebaskan ya. Kemudian warga negara asing ya, pemegang IMK ya. IMK ini
Kalau bicara IMK ini yang saat ini itu melekat di izin tinggal ya, kecuali ITAP. Karena ITAP itu dia tidak boleh pergi, tidak boleh meninggalkan Indonesia lebih dari 1 tahun ya ketentuannya ya. Jadi pemegang ITAP kalau dia keluar negeri itu nggak boleh lebih dari 1 tahun ya. Itu bisa dilakukan pembatalan ITAP-nya di TPI. Nah kemudian IMK atau re-entry permit untuk ITAP itu masih yang 2 tahun ya, masih 2 tahun. Gitu. Kalau tahun ketiga dia nggak kemana-mana gitu, lalu kemudian tahun keempat dia pengen keluar negeri ya dia harus mengajukan IMK ya supaya bisa kembali lagi gitu ya. Jadi izin masuk kembali ini ada yang 6 bulan, 1 tahun dan 2 tahun ya tergantung kebutuhan gitu ya. Jadi pemegang ITAP itu hanya maksimal pada saat dia ngajukan pengajuan awal itu ya maksimal IMK-nya 2 tahun ya. Kemudian dibebaskan dari visa juga. Ini ya poin C ini. Ini sudah clear ya. Intinya nama-nama yang termasuk di dalam daftar kru ya kecuali yang 3 ya, supernumeri, superintendent, super kargo. Nah, ini mungkin bisa dikecualikan ya. Tetap perlu visa ya. Ketentuan kita masih mengadopsi ketentuan tentang kepelautan ya. Jadi bahwa orang yang 3 tadi, supernumeri, superintendent, super kargo itu bukan termasuk yang disebut awak alat angkut atau kru ya. Nah, ini dibebaskan dari visa. Kemudian ada ini sebenarnya huruf D ini datang langsung ini sudah otomatis ya, sudah merupakan apa yang ada di huruf C ini ya. Jadi intinya kalau huruf D ini dia kru yang nantinya akan mendapatkan visa atau izin tinggal terbatas perairan ya. Atau kalau dulu namanya Dasuskim, kemudahan khusus keimigrasian. Tapi di rejim Undang-Undang 6 2011 itu disebut sebagai izin tinggal terbatas perairan. Gitu ya. Oke, kita kembali ke cap tadi. Ya. Kemudian orang asing pemegang pos lintas batas sudah jelas ya. Jadi di pos lintas batas ya itu nggak ada lagi ya, nggak perlu lagi pakai stiker ya, cukup diterangkan segi 6 ya, karena memang dia penduduk perbatasan ya. Nah kemudian di awak alat angkut ya khusus yang kru tadi itu setelah dicap itu wajib dibubuhkan keterangan nama kapal ya atau nama pesawat ya ditulis ya oleh petugas. Ini untuk menghindari adanya untuk melakukan kontrol ya. Jadi di dalam surat Direktur Lantaskim pada saat Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang CAP ini ya Permen 28 tahun 2018 ini dikeluarkan ya. Ini baru 2020 nih ya. Karena memang untuk pengadaannya ya itu bukan hanya pengadaan cap, tapi pengadaan thermal printer, ya, pengadaan kertas thermal. Jadi kompleks sekali ya. Sejak diterapkannya Permen Kumham cap ini terjadi revolusi lah ya di bidang TPI yang persiapannya itu tidak bisa dilakukan dengan cepat ya. Jadi proses transisinya dari cap yang lama ke cap elektronik itu cukup cukup panjang gitu ya, sehingga tahun 2020 akhir ya itu baru bisa diimplementasikan ya.
Di awalnya 5 TPI dulu ya, 5 TPI yang memberikan ITAS bagi TKA ya. Jadi kalau teman-teman sampai hari ini itu terdapat perbedaan ya antara pemegang visa 312 ya, yaitu orang-orang yang akan bekerja ini diberikan ITAS-nya di TPI ya, tapi tidak semua TPI ya, hanya TPI tertentu ya. Sepertinya lebih ya sudah, jadi tidak hanya 5 ini, tapi sudah diperluas ininya, jangkauan TPI-nya. Kemudian 1 Oktober itu merupakan transisi ya secara nasional ya. Jadi dipastikan dulu semua TPI sudah punya apa itu thermal printer ya, sudah punya kertas stikernya ya, sudah punya cap-cap yang barunya, baru kita implementasikan ya. Jadi transisi itu memang cukup panjang ya. Nah, khusus untuk kru ya, di sini disebutkan ya. Jadi dalam rangka memberikan keseragaman dalam penerapan cap keimigrasian ya, agar pejabat imigrasi atau P3 membubuhkan nama dan jangka waktu isi tinggal sesuai peraturan yang berlaku gitu ya. Ini. Nah, ini pada saat ini kita masih mengupayakan pemberian jangka waktu terhadap kru itu sesuai kebutuhan ya, bukan yang tertera dalam dalam aplikasi perlintasan ya. Kalau aplikasi perlintasan memang tujuannya adalah tidak lain untuk menghindari penyalahgunaan wewenang ya oleh pejabat di TPI. Nah, ini surat implementasi, setting stiker ya, lalu pendataannya seperti ini. Jadi 2 tahun ini pelaksanaannya ya bertahap. Jadi TPI laut aja ya butuh cap tanda masuk berbeda-beda nih jumlahnya ya. Batam Center 25 cap, bayangin ya kebutuhan mereka tuh ya. Ini yang sekarang ya, gimana yang dulu ya? Ini dengan proses dengan cap manual yang hanya cap tanda masuk, cap tanda keluar, cap denied entry ya. Cuma ada 3 nih ya, deportasi suruh bikin sendiri karena memang nggak sulit ya. Jadi bayangkan kalau dulu pejabat pengada atau PPK ya pada saat menggunakan cap rezim lama itu, bagaimana itu pengadaannya itu kan? 1 orang bisa megang berapa? 8 sampai 10 cap ya atau lebih ya. Bayangkan cap yang diproduksi saat itu gitu kan. Nah, dengan adanya stiker maka hilanglah sudah cap-cap tersebut ya. Nah, kemudian orang asing pemegang visa dinas dan diplomatik. Nah, ini mungkin teman-teman harus paham bahwa Kementerian Luar Negeri itu secara berkala itu mengeluarkan daftar negara yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah Indonesia ya. Jadi kalau coba kita lihat di sini, saya cek dulu. Bebas visa BVK dinas, BVK visa dinas dinas saja. Aduh, lama sekali. Baru ada.
Oh, ini masih 2016. Jadi Kementerian Luar Negeri itu menerbitkan daftar negara-negara yang memiliki perjanjian kerjasama dibebaskan dari visa ya. Jadi semacam BVK ya, semacam bebas visa, tapi hanya kepada pemegang paspor dinas dan paspor diplomatik ya. Gitu. Jadi mereka kalau mau mendapatkan fasilitas bebas visa, ya mereka harus punya perjanjian kerjasama. Ya. Jadi mereka itu menggunakan paspor dinas atau paspor diplomatik. Nah, kita harus melihat lagi nih, apakah orang-orang tersebut, negara mereka itu punya perjanjian kerjasama, gitu ya. Kalau tidak ada perjanjian, ya berarti mereka punya visa di dalamnya, ya. Ada visa Kemlu untuk diplomat, ya. Itu dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Kemudian cap segi 6 ini juga digunakan oleh orang asing yang masuk dalam keadaan darurat, ya. Daruratnya seperti apa, ya? Darurat ini ya kehabisan BBM, ya, atau mesin rusak, ya, atau membutuhkan pertolongan medis, ya, atau cuaca yang berbahaya, ya, ada ekstrim, ya, atau ada peringatan dari instansi yang memiliki tugas BMKG lah, gitu ya, yang bisa memprediksi cuaca. Dan jika ada alat angkut yang masuk dan mengaku dalam keadaan darurat, ya, ini tentunya kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan mereka menggunakan keagenan atau tidak sama sekali. Ya. Nah, kapal itu harus dikonfirmasi ya dengan otoritas atau instansi yang mengawasi lalu lintas, baik itu di udara maupun di laut. Ya, kalau di udara ya kita harus konfirmasi ke otoritas bandara atau itu namanya Air Traffic Control (ATC) ya, ATC setempat atau Sabandar ya, Sabandar. Apakah benar ya kapal ini atau pesawat ini masuk ke Indonesia dalam keadaan darurat? Karena memang prinsipnya dia tidak ada tujuan untuk masuk ke Indonesia, ya. Tapi karena satu hal ya yang tadi ya, ada kerusakan atau ada BBM ataupun ada membutuhkan pertolongan medis ya, ini harus segera diberikan bantuan ya, harus diberikan bantuan. Ini kita sebagai negara yang negara hukum, negara yang berdaulat ya, menjunjung tinggi asas-asas kemanusiaan, ini harus membantu setiap orang ya, setiap orang asing yang mengalami keadaan darurat ini ya. Oke. Kemudian di cap segitiga ya. Ini udah jelas ya, jadi hanya digunakan untuk keluar ya. Cap tanda keluar. Bahkan bagi orang yang melintas dengan autogate ya, itu bahkan tidak lagi diterapkan tanda keluar ya. Seharusnya bisa ya. Jadi sebenarnya wacana kita autogate itu ya, itu nantinya akan menerbitkan setiap pelintas, menerbitkan semacam dokumen ya yang disimpan di dalam database gitu ya, sehingga tanda keluar orang yang menggunakan fasilitas autogate itu sebenarnya tersimpan dalam database gitu ya, bukan hanya sekedar dalam sebuah database ya, database yang berbentuk teks gitu ya,
Sehingga kayak ini aja, kayak template Excel biasa gitu ya, bukan. Jadi wacananya itu setiap pelintas AutoGate akan diproduksi, sistem akan memproduksi dokumen keluar wilayah Indonesia. Nah, itu begitu juga yang masuk ya. Jadi kalau sekarang ini masih beberapa WNI yang melewati AutoGate terus tiba-tiba datang ke petugas, Pak, saya minta dicap dong Pak, supaya ada buktinya Pak, gitu kan, buat kenang-kenangan, buat kantor, buat reimburse, buat apalah segala macam gitu ya. Nah ini yang seperti itu sekarang masih dilakukan cap manual gitu ya. Jadi padahal sebenarnya dia tidak melewati counter ya, padahal dia melewati AutoGate. Nah ini masih sampai hari ini belum ada kebijakan atau surat ya yang mengatur terkait hal tersebut ya. Jadi misalnya teman-teman lewat AutoGate ternyata dari kantor membutuhkan tanda keluar, nah itu ya tinggal minta aja sama petugas imigrasi ya, orang-orang yang seperti itu gitu ya. Nah ini segitiga digunakan oleh WNI dan WNA ya untuk keluar. Kemudian ini denied entry ya, ini pasti jarang sekali ya digunakan ya. Tapi setidaknya teman-teman paham bahwa apabila orang asing memenuhi kriteria yang ditolak, itu maka di paspornya itu wajib dibubuhkan ya, kecuali ada beberapa ketentuan ya yang tidak dibubuhkan. Ini nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah itu mungkin terkait cap keimigrasian ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya Bapak. Silakan. Mengenai cap pada izin tinggal yang sekiranya POA juga merupakan izin tinggal kunjungan. Kenapa pada perpanjangan POA tidak terdapat stiker perpanjangannya, Pak? Terima kasih. Untuk perpanjangan POA tidak menggunakan stiker. Begitu ya, Mas? Siapa? Oh. Karena kan POA termasuk izin tinggal kunjungan juga, Pak. Betul, betul. Nah, sedangkan gimana? Di Kanim nggak pakai stiker? Di Kanimnya Mas Asnan nggak pakai stiker perpanjangannya? Iya, Pak. Kalau perpanjangan POA nggak pernah keluar stikernya, Pak. Dari sistemnya memang nggak keluar. Iya. Jadi memang SIM-KIM 2 ini itu teman-teman ya, mungkin teman-teman kan baru istilahnya baru kenal imigrasi mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu ya. Jadi SIM-KIM 2 ini bagaikan anak yang baru lahir ya, yang dia masih merangkak ya, lalu belajar bicara ya, kemudian berjalan, kemudian berlari gitu ya. Dulu waktu SIM-KIM 1 tahun 2008 itu juga demikian ya. Jadi sistem ini memang masih banyak kekurangan ya. Tentunya butuh butuh orang-orang yang ada di Direktorat Jenderal itu yang memang punya visi misi untuk melakukan pengembangan ya. Sementara dinamika di pusat itu sangat luar biasa. Jadi belum selesai ngerjain ini, ada lagi tugas yang ini. Belum selesai yang ini, ada lagi tugas. Sehingga hal-hal kecil seperti stiker POA itu terlewatkan ya. Gitu. Nggak usah yang seperti itu, Mas. Jadi banyak sekali produk dari aplikasi layanan izin tinggal itu yang saya melihat. Saya nggak pernah duduk di izin tinggal ya, semenjak SIM-KIM 2 ya. Tapi saya terus mengamati dan banyak hal yang memang harus dibenahi ya. Jadi kita harus mengetahui ketentuannya, baru kita bisa menilai suatu sistem ya. Jadi kita kerja berdasarkan aturan, bukan berdasarkan sistem gitu ya. Nah ini kadang-kadang
teman-teman di Kanim itu, wah itu udah sistem Pak, udah sistem itu, padahal nggak begitu ya. Nah, seperti teman-teman melakukan pencetakan pendaftaran ABG. Nah, ini banyak yang nggak tahu, dari sistem udah dikasih sama orangnya. Padahal di gudang ATK, kalau teman-teman buka aplikasi manajemen Dokim, itu ada ya blanko sertifikat ABG ya, blanko sertifikat skim ya. Jadi untuk mengetahui ketersediaan stok dokumen keimigrasian, nah ini saya pengen disclaimer ya. Disclaimer ini artinya dokumen keimigrasian yang saya sebutkan tadi itu bukan dokumen keimigrasian yang sebagaimana definisi undang-undang ya. Jadi Dokim, kalau kita bicara Dokim menurut undang-undang itu apa? Paspor, visa, izin tinggal gitu ya. Tapi kalau kita bicara Dokim terkait dengan persediaan itu beda lagi ya. Dokim untuk persediaan tapi bukan BMN ya. Ini persediaan layanan. Jadi ada namanya aplikasi manajemen dokumen keimigrasian. Nah, itu kita bicara persediaan blanko ya, baik itu blanko paspor ya, blanko ITAP ya, blanko Faskim, blanko skim, blanko ABG ya, pendaftaran ABG. Nanti teman-teman silakan tanya di Kanim siapa operator Dokim ya, manajemen Dokim, kemudian apa aja sih Mas ininya apa blanko-blanko yang untuk pelayanan ini ya. Jadi biar tahu juga gitu ya. Termasuk tadi stiker ya. Stiker baik itu di TPI dan stiker di izin tinggal itu termasuk bagian dari Dokim ya, persediaan gitu ya. Jadi begitu Mas Asnan. Jadi untuk sementara untuk VOA pakai cap manual ya. Siapa? Cap manual, Pak. Ya. Yang penting registernya terbit ya. Terbit, Pak. Oke, ini jadi ini harusnya ini sudah ada surat ya dari Direktorat Izin Tinggal untuk menjelaskan terkait penyelesaian terhadap perpanjangan VOA ya. Sampai hari ini saya belum pernah baca tuh ya bahwa dengan tiadanya apa stiker produk stiker maka diterbit. Tapi kalau registernya terbit harusnya stikernya terbit Mas. Karena itu apa yang ada di bar QR code itu sebenarnya apa yang ada di tampilan apa layanan tahap selesai itu, tahapan selesai di izin tinggal. Siapa? Tapi emang pada tahapan pemindahan selesai sudah selesai kan Pak dipindai, dia memang nggak muncul. Gitu ya. Apa namanya? Baru ini nih baru. Nggak keluar dia memang Pak. Iya. Ya oke ya, jadi sepanjang ada cap manual ya, walaupun cap manual itu sudah tidak digunakan, tapi dalam keadaan tertentu memang masih diperlukan ya. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut? Oke, saya mau menyampaikan sedikit ya. Jadi terkait kewajiban penanggung jawab alat angkut ya khusus untuk di kapal ini ada perkembangan terakhir yaitu bahwa pemerintah ya ini membangun sebuah portal yang disebut SSM pengangkut ya. Mungkin teman-teman yang di mana ya, di Belawan kali ya, Belawan mungkin monitor ya, kalau Siak kayaknya enggak lah. Jadi pilot project waktu itu di Tanjung Priok ya, di Tanjung Perak, di beberapa pelabuhan besar lah. Nah, kita dituntut ya, jadi agen kapal itu merasa semua instansi itu perlu disuratin satu-satu gitu ya. Setiap ada kapal datang. Sehingga pemerintah melalui LNSW ya, Lembaga Nasional Single Window itu di bawah Kementerian Keuangan itu menyusun sebuah Perpres ya yang akhirnya ditandatangani pada tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional. Nah, di dalam Perpres ini semua instansi yang terlibat dalam
masuk dan keluarnya kapal itu wajib bergabung dalam ini portal ini ya, dalam portal ini. Jadi di dalamnya itu agen itu cukup melakukan 1 kali submit data ya. Tidak perlu lagi submit ke bea cukai, submit ke imigrasi, submit ke karantina, enggak ya. Cukup masuk ke aplikasi, kemudian menyampaikan data-data, kemudian petugas bisa melihat ya rencana kedatangan ya. Ya, ini sudah ada edarannya waktu itu November ya, akhir 2020. Cuma saya belum melihat lagi perkembangannya sejauh mana ya. Nah, intinya petugas mengakses ya SSM pengangkut, ya, apakah ada kapal mau datang atau kapal mau berangkat. Kemudian petugas melaksanakan pemeriksaan, ya. Kalau kapalnya sudah di dermaga atau memang dari agen kapal menginfokan bahwa kapal berlabuh di tengah gitu ya, di area Lego Jangkar ya. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan, itu kan ada cap daftar awak alat angkut ya, cap immigration clearance. Nah, cap immigration clearance inilah yang dijadikan sebagai bukti bahwa pemeriksaan sudah selesai dan ini disubmit, diupload ke sistem ya, ke dalam sistem gitu ya. Jadi capnya itu di capture, entah itu di foto atau di scan gitu ya, kemudian dikirim ke pengangkut. Nah, barulah tahapan pemeriksaan imigrasi itu dinyatakan selesai gitu ya. Tapi ini masih berupa masih uji coba ya, uji coba. Tapi dasarnya sudah ada SE. Kemudian terkait BCM ya, atau aplikasi perlintasan. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Kita ada speknya ya. Nah, ini kalau teman-teman mau melihat ini yang sekarang yang SIMKIM 2 ya. Kalau yang zaman dulu SIMKIM 1 seperti ini nih. Ini kelihatan nggak nih PowerPoint-nya nih? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan nggak tadi PowerPoint-nya itu? Kelihatan ya? Bisa dilihat nggak PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Jadi ini contoh dulu. Jadi paspor itu di scan ya di bagian MRZ-nya. Lalu ditentukan jenis visa yang digunakan ya. Nah, ini seperti ini. Ada zaman dulu kita sudah pakai thermal printer juga untuk stiker VKSK ya. Ini adalah zaman dulu sekali, ini printer VOA ya. Jadi seperti inilah alat yang zaman dulu digunakan. Nah, sekarang ini malah direktorat tidak lagi menggunakan seperti ini ya. Malah menggunakan seperti ini nih ya. Jadi kanim-kanim TPI yang khususnya membawai TPI laut itu diberikan kalau nggak salah masing-masing satu ya, minimal satu lah. Nah, ini ada laptop, ada fingerprint, ada pasport scanner ya, ada kamera. Kemudian ya itu ya, terbungkus dalam satu koper ya yang memang sudah didesain ya. Didesain untuk hard case ya. Jadi dia ya tahan pecah lah, tapi kalau diinjak traktor ya hancur juga ya. Nah, ini contoh-contoh, kemudian ada manual penggunaan ya, instalasi. Nah, di sini ada panduan penggunaan aplikasi perlintasan. Ini kita
kalau bahas aplikasi perlintasan ini sebenarnya sangat panjang ya. Jadi teman-teman yang sudah ini pause ya. Teman-teman yang bertugas di TPI dan pernah menggunakan itu sedikit banyak sudah pernah menggunakan ya. Tapi yang nggak pernah bertugas di TPI ini pasti akan bingung ya, karena memang butuh praktek penggunaan aplikasi ini. Intinya dengan adanya aplikasi ini kita melakukan perekaman terhadap setiap pemeriksaan yang kita lakukan ya. Gitu. Aplikasi ini membantu kita untuk melakukan verifikasi cekal, melakukan verifikasi BMS ya, mencocokkan ya apakah data di paspor dengan data di pemegangnya itu sesuai atau tidak gitu ya. Oke. Ini sekilas saja dulu ya. Baik, ini sudah lewat waktunya. Jadi kalau ada pertanyaan lain, silakan sebelum kita akhiri. Cukup ya? Baik. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal ya sampai jam 3, jam 4 kurang ya. Jadi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.